Perubahan perilaku masyarakat di masa pandemi COVID ini sudah memberikan dampak yang positif nih terhadap kemajuan dari sektor digital di dalam negeri. Hingga kondisi ini pun menyebabkan persaingan yang semakin ketat bagi industri startup di Indonesia. Dan kita akan membahas topik yang menarik ini tentunya bersama dengan rekan Mangi Veracong. Ya, halo Mangi, apa kabar? Iya, halo rekan Pras, terima kasih, saya baik. Ya, mengenai perkembangan dan juga pertumbuhan sektor digital di masa pandemi, begitu kan banyak sekali memang peluang-peluang bisnis yang tercipta dengan kondisi pandemi ini, khususnya di industri digital, begitu mengalami perkembangan yang sangat luar biasa sekali. Mungkin bisa dilaporkan begitu hasil riset yang sudah Mangi lakukan ya terkait dengan pertumbuhan dari industri digital di masa pandemi saat ini. Ya baik, terima kasih rekan Prasetyo Wibowo. Ya pemirsa, adanya pandemi COVID-19 memang sangat merubah pola perilaku masyarakat saat ini ya, di mana memang hampir masyarakat di seluruh dunia untuk menunjang kegiatan dan aktivitasnya sehari-hari ini telah beralih ke era yang serba digital ya, baik itu dalam melakukan kegiatan belajar mengajar maupun membeli kebutuhan sehari-hari. Dan memang adanya pandemi COVID-19 ini juga memberikan dampak yang cukup positif ternyata terhadap sektor digital di dalam negeri, yang memang sektor digital ini di dalam negeri ya tumbuh pesat di masa pandemi COVID-19. Dan menurut data dari Google di sepanjang 2020 ini terjadi penambahan sekitar 40 juta pengguna internet, yang kemudian ternyata untuk jumlah pengguna internet di kawasan Asia Tenggara saat ini telah mencapai 400 juta pengguna. Kemudian ternyata masyarakat saat ini juga menggunakan internet lebih lama, Pras dan juga pemirsa, 1 jam lebih lama, lebih banyak dibandingkan sebelum adanya pandemi COVID-19. Dan mungkin memang pemirsa, Pras dan juga saya sendiri ini mengalami hal yang sama ya, yaitu melakukan kegiatan aktivitas ya dengan era-era digital ini ya, dengan menggunakan e-commerce, kemudian menggunakan startup lainnya untuk menunjang aktivitas kita sehari-hari, di mana saat ini jika kita ingin berbelanja kebutuhan pokok, kita bisa berbelanja lewat e-commerce. Kemudian banyak juga nih para pelajar yang saat ini memanfaatkan kegiatan belajar dari rumah, di mana total pelajar yang memanfaatkan kegiatan belajar dari rumah itu sekitar 135 juta pelajar di Indonesia ya. Kemudian juga karena banyak masyarakat yang mengurangi kegiatan atau aktivitas di luar rumah, akhirnya lebih memanfaatkan hiburan-hiburan dari sektor digital sendiri. Contohnya seperti nonton film lewat Netflix, lewat Disney Plus, kemudian juga mendengarkan musik lewat Spotify. Namun satu hal yang menarik ternyata di balik tingginya aktivitas digital ya saat ini di masa pandemi, juga terjadi persaingan yang cukup ketat, tidak hanya dilakukan oleh para e-commerce di Indonesia, namun juga oleh para startup lainnya ya, seperti Unicorn dan juga Dekakon yang ada di Indonesia, di mana saat ini kita tahu untuk startup dengan valuasi terbesar di Indonesia ini adalah Gojek, yang nilainya mencapai 10 miliar dolar Amerika dan menjadikan Gojek sebagai Dekakon asal Indonesia. Kemudian di posisi kedua ini ada Tokopedia, di posisi ketiga ada OVO, kemudian Bukalapak dan juga Traveloka, yang mana Traveloka ini nilai valuasinya sekitar 2 miliar dolar Amerika. Dan memang sebenarnya di balik tingginya persaingan atau ketatnya persaingan dari para startup, ternyata pendanaan yang dilakukan atau suntikan dana yang diberikan oleh investor ini juga terus menurun di setiap tahunnya. Namun ternyata meskipun pendanaan yang diberikan oleh para investor ini kian menurun, tidak mematahkan semangat para startup ini untuk tetap bersaing dan menjadi nomor satu di dalam negeri, Pras. Oh, itu dia. Berarti memang ada sisi penurunan ya dari jumlah investasi yang sudah ditanamkan oleh para investor. Karena kita tahu dalam mungkin 4-3 tahun ke belakang saja begitu, di mana bisnis startup ataupun yang aktif sekali di dunia digital ini mengalami booming lah, bisa dikatakan, dengan jumlah investor yang sangat luar biasa dalam menanamkan dana ataupun investasi mereka. Bisa dikatakan ini adalah bisnis yang bakar uang begitu, Mangi. Tapi dengan adanya kita tahu persaingan yang semakin ketat, kemudian banyak sekali tumbuh lagi, kita tahu juga perusahaan-perusahaan baru startup begitu, sehingga menjadi pilihan yang semakin beragam, kemudian manfaat yang banyak sekali juga dirasakan oleh masyarakat. Tapi kalau kita bicara mengenai seberapa besar dari penurunan nilai investasinya yang sudah dilakukan investor terhadap startup, itu seberapa banyak dan seberapa besar juga pengaruhnya nih buat startup baru ataupun yang sudah paling tidak sudah mature hingga saat ini, Mangi?
Ya, ini berdasarkan data yang saya dapatkan untuk pendanaan atau suntikan dana ya dari Ya. investor ke startup memang terus berkurang di setiap tahunnya. Di mana pada 2018 ini jumlahnya sekitar 8,7 miliar dolar Amerika. Namun sayangnya di sepanjang semester 1 2020 ini total pendanaan yang diberikan oleh para investor ke startup-startup di Indonesia ya, terutama di startup raksasa ya, ini jumlahnya hanya sekitar 3 miliar dolar Amerika. Dan memang kita tahu untuk investor yang paling banyak menyuntikkan dananya kepada startup di Indonesia ini adalah Alibaba. Dan terkait dengan penurunan pendanaan ya yang diberikan oleh investor, akhirnya startup-startup yang ada di Indonesia ini terpaksa melakukan strategi lainnya untuk tetap bersaing di dalam negeri dan sudah tidak lagi menggunakan strategi bakar uang untuk menjadi nomor satu di dalam negeri. Dan memang salah satu strategi lainnya yang akhirnya dilakukan oleh startup saat ini ya di masa pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan merger dan juga akuisisi, di mana proyeksinya mengenai fenomena merger dan akuisisi ini akan semakin meningkat di tahun depan atau di tahun 2021. Baik, berarti memang itulah yang menjadi penyebab turunnya ya dari jumlah investasi yang sudah ditanamkan oleh para investor. Tapi kalau kita bicara mengenai turunnya suntikan dana dari investor ini, apakah ada hal lain begitu trigger yang menyebabkan sehingga mereka juga akhirnya mengurangi dana investasi mereka? Apakah mereka juga merasakan tekanan yang sama akibat adanya pandemi COVID yang semakin meluas begitu di dunia, atau ada hal lain, Mas? Ya, memang salah satunya hal ya penyebab kenapa investor ini sudah mulai berkurang dalam menyuntikkan dana, karena memang secara tidak langsung mereka pun terhantam ya, ekonominya terhantam pandemi COVID-19. Dan kemudian sebenarnya saat ini para investor ini agak sedikit khawatir kepada bisnis-bisnis yang memang menghabiskan uang banyak, meskipun ya Pras dan juga pemirsa, untuk pertumbuhan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara ini termasuk cukup pesat dan juga cukup tepat, di mana berdasarkan data ya atau hasil riset yang dilakukan oleh Ekonomi 2020 untuk nilai ekonomi bisnis di kawasan Asia Tenggara saat ini telah mencapai sekitar 105 miliar dolar Amerika, di mana sekitar 44 miliar dolar Amerika ini disumbang oleh Indonesia sendiri. Kemudian para investor juga ini telah melihat ya para startup di Indonesia ternyata mampu bertahan meskipun tidak diberikan pendanaan atau diberikan suntikan dana secara besar-besaran, yang kemudian akhirnya startup-startup di Indonesia juga melakukan strategi lainnya. Contohnya adalah dengan mengembangkan lini bisnisnya ya, contohnya seperti Gojek ataupun Grab, yang mana saat ini tidak hanya menyediakan layanan moda transportasi namun juga menyediakan layanan lainnya seperti pengantaran barang, kemudian pengantaran makanan, dan juga tentunya tidak hanya Gojek dan Grab ya, e-commerce di Indonesia juga terus berinovasi untuk agar mampu bersaing di tengah pandemi COVID-19 ini. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan juga e-commerce besar lainnya. Betul sekali itu, Mangi. Jadi memang diversifikasi kemudian inovasi dari bisnis itu menjadi salah satu kunci ya. Startup ini bisa bertahan paling tidak di tengah gempuran dari pandemi COVID-19, di mana juga dari pertumbuhan ekonomi secara nasional kita sudah mengalami pelemahan, kemudian daya beli masyarakat juga sedang mengalami penurunan, sehingga mau tidak mau mereka harus mencari sumber-sumber pendanaan lain, pendapatan lagi bagi perusahaan di tengah tadi yang sudah Mangi katakan turunnya dari suntikan dana dari investor. Misalnya saja kita tahu ada Bukalapak begitu yang sudah mulai menyasar bisnisnya ini adalah ke kota-kota lapis 2 atau tier 2 begitu. Jadi tidak hanya fokus di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, dan Surabaya, tapi sudah mulai menyasar ke lapis kedua. Kita tahu ada Manado, kemudian Solo, Yogyakarta, dan beberapa kota lainnya yang disasar untuk mencari bagaimana ini adalah konsumen-konsumen baru, kemudian membuka lini-lini baru dari perkembangan bisnis yang mereka jalani hingga saat ini. Itu dari sisi Bukalapak. Dan selanjutnya Shopee kita tahu juga induk usahanya juga telah melakukan diversifikasi, bahkan mereka masuk ke dalam game online yang juga sekarang kita tahu penyebarannya dan penggunaannya masif sekali oleh masyarakat, tidak hanya di Indonesia bahkan seluruh dunia dengan adanya pandemi COVID-19, sehingga banyak orang yang memang banyak melakukan aktivitasnya di dalam rumah, sehingga mereka membutuhkan semacam pelampiasan begitu, mereka biar tidak bosan dengan kegiatan yang sama begitu dilakukan
bermunculan setiap hari, sehingga game online ini menjadi salah satu bisnis yang berkembang pesat begitu Mangi. Dan kalau kita cermati dengan strategi lainnya yang mungkin Mangi bisa sampaikan juga ini, apa saja yang sudah diterapkan nih oleh startup sehingga mereka bisa eksis hingga saat ini di tengah pandemi, paling tidak melewati 2020 dengan smooth begitu Mangi. Ya, tentunya saya coba tambahkan lagi apa saja sih sebenarnya strategi atau inovasi yang dilakukan oleh para startup di Indonesia ya. Oke. Salah satunya e-commerce ini ada yang menyediakan layanan pembukaan asuransi di mana totalnya sudah sekitar 20 juta polis yang sudah diproses ya oleh e-commerce tersebut. Kemudian tadi ya pengantaran barang melalui Grab Express, kemudian juga ternyata Gojek dan Grab saat ini menyasar warung-warung kelontong atau UMKM yang ada di Indonesia, di mana totalnya untuk Grab sendiri di sepanjang 2020 ini ya, ini telah menggait UMKM dengan total sekitar 450.000 UMKM. Sedangkan untuk Gojek sendiri di sepanjang tahun 2020 ini telah menggait UMKM dan jumlahnya sekitar 400.000 dengan total UMKM yang telah dijadikan mitra Gojek ya. Ini totalnya sudah mencapai 900.000 UMKM. Kemudian ada juga nih e-commerce nih Pras dan juga pemirsa yang memang menyediakan layanan investasi mikro, contohnya seperti Bukalapak ya, di mana Bukalapak ini bekerja sama dengan Bareksa untuk menyediakan Bukareksa. Kemudian Tokopedia yang bekerja sama dengan Pegadaian untuk mengadakan layanan investasi emas. Kemudian banyak juga ternyata startup di Indonesia ini yang menyasar fintech di dalam negeri, contohnya seperti Grab yang menyuntikkan dana kepada link aja dan juga memiliki saham di dompet digital yaitu OVO, di mana saat ini untuk OVO sendiri merupakan layanan pembayaran elektronik yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Dan memang menurut data yang saya dapatkan ya, ternyata masih banyak masyarakat yang belum memiliki rekening bank namun ternyata sudah paham akan pembayaran digital tadi seperti dompet digital ya, atau fintech yang ada di Indonesia, Pras dan juga pemirsa. Itu dia langkah strategi yang tepat ya di tengah pandemi, di mana banyak orang yang tidak bisa melakukan bepergian ke banyak tempat, bahkan mungkin sekedar ke ATM saja begitu mereka enggan begitu karena akan melakukan kegiatan di luar rumah. Sehingga tadi dengan adanya kondisi seperti ini banyak sekali perusahaan-perusahaan startup yang juga melalui strategi lain tadi dengan mencoba bekerja sama dengan industri keuangan tadi, bahkan ada pinjaman, kemudian tadi dengan menawarkan produk-produk keuangan yang biasanya dilakukan atau dijual melewati perusahaan bank atau perbankan, kemudian sekuritas sekarang pun bisa dibeli secara online ya dengan tadi layanan-layanan sudah disediakan oleh Tokopedia maupun startup lainnya. Dan kalau kita bicara mengenai tadi yang sempat Mangi katakan juga iklan digital ini juga berkembang sangat pesat sekali ya, apalagi iklan digital luar ruang begitu yang banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan startup seperti yang tadi bilang ada Gojek, Grab yang memanfaatkan kita tahu mitranya untuk ikut memasarkan produk-produk lain. Jadi dalam artian mereka menjadi tempat nih untuk memasarkan produk-produk lain ataupun iklan-iklan lain begitu. Dan ini kita bisa lihat mungkin dalam keseharian Mangi dan juga pemirsa ada mobil yang belakangnya ada TV-nya yang menayangkan tayangan-tayangan secara digital sehingga lebih atraktif ya, tidak hanya berbentuk gambar still saja atau poster, tapi sekarang bisa berbentuk layanan digital yang moving atau bergerak begitu dalam bentuk video. Jadi ini menjadi salah satu alternatif iklan digital yang banyak berkembang. Dan ini apabila kita tahu mobil itu kan bergerak ke banyak tempat begitu, dengan ada juga ketentuan mungkin batasan kilometer yang harus mereka lakukan, sehingga iklan itu akan berada di mana saja, tidak hanya di satu titik tempat misalnya seperti billboard ataupun iklan-iklan konvensional begitu ya yang biasanya hanya terpatok pada satu titik saja. Tapi dengan iklan digital yang menggunakan mitra secara online begitu tadi bisa diharapkan ini ke pelosok-pelosok tempat begitu bisa dikunjungi, sehingga tadi sisi promosinya akan lebih masif lagi, Mangi. Tapi kalau kita bicara mengenai dampak positif juga nih yang bisa dirasakan dengan kondisi seperti ini, apa saja nih, Mangi? Iya, tentunya sebenarnya dari fenomena ketatnya persaingan startup di Indonesia ini banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan ya. Salah satunya dengan adanya tadi yang sudah Pras sampaikan adalah iklan digital yang mana saat ini memang para startup, para UMKM ini sangat mengandalkan sekali iklan digital yang mana ternyata biayanya pun juga lebih murah. Dan ternyata memang menurut riset yang dilakukan oleh Nielsen untuk penggunaan iklan digital sendiri ini meningkat sebesar 182%
Oke. di masa pandemi COVID-19, dan ternyata hal tersebut kan juga sebenarnya bisa dimanfaatkan nih oleh para pengusaha kecil ya, Betul. atau oleh para UMKM lah untuk membesarkan bisnisnya dengan beriklan secara digital tadi, contohnya melalui aplikasi Gojek atau Grab. Pernah tidak sih Pras dan pemirsa ketika membuka aplikasi Gojek atau Grab ini tiba-tiba ada iklan yang muncul? Nah, itu merupakan salah satu bagian dari iklan digital yang mana sebenarnya ini langsung menyasar kepada personal itu sendiri, dan kemudian juga tentunya dampak yang dirasakan oleh UMKM ini juga sangat cukup baik sekali ya, sangat baik sekali, karena memang secara tidak langsung Gojek dan Grab atau startup yang ada di Indonesia ini menolong para UMKM agar segera beralih ke toko online ya, atau beralih ke digital yang memang manfaatnya nantinya ke depannya ini barang-barang atau produk-produk yang dijual oleh UMKM ini bisa lebih dikenal atau diminati oleh masyarakat sendiri. Dan memang ternyata ini ada satu informasi yang cukup menarik nih Pras dan pemirsa. Untuk Tokopedia sendiri bahkan ya ternyata berencana di antara 2 atau 3 tahun ke depan ini ingin IPO loh Pras di Bursa Efek Indonesia ataupun di Amerika Serikat. Ternyata menarik sekali. Wow, ini akan menjadi salah satu mungkin emiten baru yang ditunggu oleh market begitu ya, oleh para investor. Karena kita cermati apabila memang startup seperti ini juga kita tahu perkembangannya sudah masif sekali. Ini akan kita lihat valuasinya akan seperti apa, berapa harga saham yang akan ditawarkan kepada publik. Tentu ini akan menjadi investasi yang sangat menjanjikan untuk jangka menengah panjang ya kalau kita bicara mengenai bisnisnya. Tapi kalau kita lihat mengenai dampak positif lagi dengan adanya UMKM tadi yang sudah diupayakan begitu oleh pemerintah untuk go digital, ini menjadi salah satu langkah yang tepat sekali juga oleh pemerintah, karena tidak hanya meminta ataupun berharap begitu pelaku UMKM langsung terjun ke dalam industri digital, tapi ada juga proses pendampingan, kemudian vokasi juga yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi mereka tetap dibimbing Mangi dan juga pemirsa, sehingga UMKM itu yang biasanya tidak terlalu banyak mengenal mengenai industri digital sekarang sudah mulai akrab nih. Kalau kita lihat kan banyak sekali produk-produk UMKM yang bisa kita lihat ataupun kita bisa beli melalui layanan digital atau e-commerce begitu. Jadi ini menjadi langkah yang tepat di tengah kondisi masyarakat yang tidak bisa bepergian dengan leluasa lagi ke tempat umum ataupun harus pergi ke pusat perbelanjaan. Mereka dengan hanya berdiam diri di rumah kemudian memilih produk-produk yang mereka butuhkan dalam kegiatan sehari-hari bisa dilakukan melalui pembelian secara online. Jadi ini kita tinggal menunggu saja bahwa perkembangan dari startup baru di Indonesia juga akan muncul. Mungkin juga startup akan muncul dari industri UMKM ini, Mangi. Iya, dan memang ya Pras ya, terkait hal tersebut ini kan berhubungan erat sekali dengan ekonomi digital ya, di mana di sepanjang 2020 ini untuk nilai ya ekonomi digital di Indonesia ini telah mencapai 11% atau sekitar 44 miliar dolar Amerika, dan diproyeksi di tahun 2025 nanti ini akan meningkat menjadi 23% atau nilainya sekitar 124 miliar dolar Amerika, dan menjadikan Indonesia ini bisa menguasai ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara karena pertumbuhannya yang cukup cepat tadi. Dan memang seperti yang Pras sudah sampaikan, tentunya butuh dukungan dari pemerintah ya untuk mendampingi para pihak-pihak yang ingin memang mengembangkan ekonomi digital di Indonesia ini. Betul, Mangi, dan kita tunggu saja bagaimana action dan hasilnya yang akan dirasakan oleh pemerintah dan juga tentunya masyarakat Indonesia yang sudah menjadi pilihan investasi, kemudian mereka memilih menjadi seorang pengusaha baik dari sisi UMKM maupun sektor usaha lainnya yang memanfaatkan layanan digital. Baik, Mangi, terima kasih atas laporan dan juga data-data yang sudah kamu sampaikan ya. Selamat melanjutkan aktivitas Mangi kembali. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena di segmen berikutnya kami akan sampaikan infografis menarik ya, terkait dengan kasta atau tingkatan-tingkatan yang ada di dalam industri startup ataupun digital. Sesaat lagi.